Selamat datang di podcast The Changemakers. Ide podcast ini sebenarnya sangat menarik. Diawali dari berbagai perbincangan internal di dalam Engage. Karena melihat bahwa sebenarnya dengan perkembangan industri yang cukup pesat, tantangan dalam menghadapi konsumen, dan kita bekerja day in, day out, sepertinya saatnya kita harus berbagi mengenai pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para pemain di industri tersebut, para pemasar, para pemimpin produk, ataupun orang-orang yang peduli bagaimana meningkatkan interaksi dengan konsumennya. Yang tentunya berbicara menggunakan teknologi yang selalu dipakai oleh konsumen, yang selalu berada di sekitaran konsumen. Podcast ini penuh dengan anekdot-anekdot. Jadi bukan hanya teoritis saja, tapi juga pengalaman pribadi mereka. Bagaimana konsumen itu selalu berubah. Teknologi itu selalu mengalami perubahan juga. Tapi bagaimana bisa beradaptasi dalam menghadapi hal-hal tersebut, sehingga tentunya bisa menjadi bagian daripada sebuah cerita yang menarik, bukan hanya mengenai keberhasilannya saja, tapi juga bagaimana tantangan atau bahkan kegagalan. Dan untuk kali ini, untuk yang podcast pertama kali ini, saya mendapatkan tamu kehormatan. Seorang digital bankers, teman lama, yang digital bankers ini boleh dibilang cukup punya pengalaman yang ekstensif, mulai dari riset konsumen di retail, dunia aviasi, dan tentunya mengenai perbankan. Pasti ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Selamat datang Amanda Gracia. Gue manggilnya Amanda atau Manda? Manda is fine. Manda is fine. Oke. Selamat datang Manda. Thank you for having me. Yours too, thank you. Karena ini adalah podcast pertama. Podcast pertama kita dan kita lihat bahwa banyak cerita-cerita menarik. Anda, I know you for quite some times. Yeah. Bagaimana perjalanan karirnya, tapi semuanya adalah menggunakan teknologi. Iya, betul. Satu. Kemudian kedua ada kaitan dengan berinteraksi dengan konsumen. Betul. Mikirin konsumen itu seperti apa. Dan yang paling penting, efeknya mereka ini gimana ya dengan ada teknologi, dengan adanya generasi-generasi baru terhadap brand yang lu pegang gitu ya. Nah sekarang seorang digital banker. Nah, pertama kali kenal lu gue di aviasi ya. Di aviasi betul. Ceritanya seru ya waktu itu. Seru di aviasi. Terus kemudian akhirnya jadi digital bankers. Iya. Ya, agak jauh sih, tapi memang nanti mungkin kita bisa unfold stories-nya satu-satu ya. Jadi kalau boleh bilang terima kasih ya bergabung ya di sini. Mungkin kalau kita bicara podcast ini bahasanya santai-santai aja. Ya, tapi isinya seru. Seru. Ya, jadi lu gua itu adalah kita biasa ya, biasa kayak gitu ya. Mungkin kita mulai dulu nih Amanda atau Manda aja deh ya, Manda is fine. Kan pekerjaan lu itu cukup ekstensif. Kadang-kadang kita kalau kerja itu kita lupa mengenai apa yang kita lakukan. Jadi kita nganggap, gue datang ke kantor, gue keluar. Tapi kalau lu boleh mendefinisikan. Nah, mendefinisikannya sebagai apa? Kekuatan superpower. Wow. Atas apa yang lu lakukan selama ini. Itu apa? Oke, jadi for konteks ya, gue lulus di 2013. Sampai sekarang berarti udah hampir 12 tahun ya bekerja. Throughout my career, gue selalu melihat diri gue itu mungkin seperti the transformer. The transformer. The transformer. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue tuh selalu punya value, personal value. Apa yang gue kerjain itu harus membantu orang. Apa yang gue kerjain itu tidak boleh hanya sekedar ngebantu diri gue sendiri atau the company that I work with. Dari sisi target, business goals, atau mungkin dari sisi financial benefit buat gue. Tapi apa yang gue kerjain itu harus berguna untuk digunakan oleh orang banyak. Nah, definisi orang banyak itu bisa konsumen, bisa non-konsumen juga. That's why gue tuh suka join di kegiatan-kegiatan volunteer untuk extending my knowledge dan ngebantu orang-orang di sekitar gue sih. Oh, jadi bukan hanya pekerjaan sehari, lu juga senang memvolunteer diri lu untuk pekerjaan. Betul, dan itu terjadi dari kuliah. Karena gue sendiri selama kuliah itu merasa terbantu dengan bantuan-bantuan dari orang-orang yang sebenarnya mereka itu tidak seharusnya membantu gue. Mereka tidak ada kewajiban membantu gue. Tapi ketika mereka membantu gue dan mereka melihat gue eager untuk belajar,
simbiosis mutualisme jadi terjadi gitu kan. Gue dapat knowledge-nya, mereka senang berbagi. So I want to extend that to my surroundings sih. Milihnya Transformer? Iya. Karena mereka membantu dan karena mereka bisa beradaptasi terhadap lingkungan atau apa? Specifically the Transformer gitu loh. The Transformer jarang loh gue ada dengar orang ada Transformer dan cewek memilih Transformer gitu loh. Not being sexist karena superhero yang menarik itu robot gitu loh. Iya, karena mungkin the Transformer itself is not limited to the robot itself, tapi lebih ke arah apa yang gue lakukan itu transforming behavior people and helping people. So the Transformer yang in the movie itu kan dia juga guarding, menjaga gitu kan. Sama halnya dengan apa yang gue kerjakan. Karena tidak cuma mengubah, tapi mengubahnya tuh ke arah yang lebih baik. Kayak gitu sih. Nah, if you wanna deep dive a bit, berarti yang paling lu sukai di dalam pekerjaan lu itu apa sebenarnya? For the record, since we're recording, yes. Gue tidak pernah melihat pekerjaan gue itu sesuatu yang mudah, gitu ya. Kenapa? Karena promoting transformation atau membuat atau menginisiasikan suatu perubahan itu tidak pernah mudah, karena pasti akan selalu penuh dengan resistensi. Kenapa? Karena orang yang mau membuat perubahan itu pasti punya, ya ideally punya good cause ya, selalu punya tujuan yang baik lah. Tapi ternyata tujuan yang baik itu kan tidak serta-merta membuat jalan jadi mulus. Nah, konteksnya seperti itu. Nah, satu hal yang sangat membuat gue attach dengan pekerjaan gue atau apa yang gue lakukan itu karena balik lagi apa yang gue lakukan ternyata proven, sudah terbukti itu membantu orang banyak. Contohnya gini, when we're talking about my recent job gitu ya, as a digital banker, itu mungkin sekarang orang-orang taunya ya digital atau sebuah bank itu tuh harus punya layanan aplikasi, harus bisa leveraging their technology untuk membantu mereka, etc. Tapi kita gitu kan, dan gue juga itu memulai karir gue di perbankan setelah pindah dari aviasi itu mulai dari zaman ketika orang itu masih pergi ke cabang, gitu. Jadi mengubah kebiasaan orang-orang melakukan transaksi finansial dari cabang gitu kan hingga sekarang sangat dipermudah dengan pertumbuhan teknologi, itu suatu hal yang susah. Kenapa? Karena satu, yang waktu itu gue temukan, banyak orang yang tidak percaya bahwa hal itu memudahkan mereka. Di awal-awal mereka percayanya itu hal yang menyulitkan mereka. Gitu. Kayak waktu dulu development pertama kali orang diperkenalkan ATM machine dong. Betul, betul. Jadi dulu speaking of the ATM machine, ada cerita lah ya di experience gue sebelumnya. Di tempat gue bekerja itu mereka providing ATM machine, tapi ternyata gagal untuk di-adopt. Kenapa? Karena masyarakatnya itu nggak percaya gitu kan. Mereka tidak percaya bahwa ada sebuah mesin yang bisa mengeluarkan withdraw their money securely dan tidak akan fraud dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya hal itu membuat the company ini tuh menahan atau menarik lah sehingga mereka tidak jadi expanding penggunaan alat tersebut gitu. Nah itu terjadi ketika muncul atau saat kita sudah melakukan transformasi digital, di mana aplikasi baru mulai bermunculan, membuat atau mengubah customer behavior dari pergi ke cabang yang benar-benar dilayanin, kemudian mereka bisa lihat uangnya mereka masukin gitu kan, sampai everything happens in your fingertip. Itu sulit banget karena yang kita ubah itu bukan cuma sekedar alatnya, tapi yang kita ubah adalah mindset orangnya. Itu sih. Dan itu yang membuat gue cukup bangga gitu ya dan attach sekali dengan pekerjaan gue karena ternyata walaupun susah itu berhasil dan berguna gitu. Bukan cuma sekedar berhasil untuk kepentingan gue dan company gue tempat gue bekerja waktu itu, tapi ternyata nasabah-nasabah atau customer-customer tersebut sangat terbantu gitu.
Ya memang kalau kita bicara mengenai teknologi itu kan pertama kan adoption ya. Iya. Untuk adoption itu kan kita bicara mengenai kesiapan mental orang Betul. untuk menerima teknologi tersebut. Betul. Menariknya kan memang Indonesia itu adalah negara konsumen yang mengkonsum banyak hal, instantly, apalagi kaitan teknologi. Pengalaman gue juga di perusahaan-perusahaan yang banyak berinteraksi dengan media sosial. Indonesia adalah salah satu adalah paling chattery di dunia katanya. Ternyata paling senang ngobrol kan gitu. Tapi itu menunjukkan kalau gue melihatnya dari sisi adoption sebenarnya. Adoption Indonesia itu suka mencoba sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang dianggap hype, ya. Tapi not necessarily will change their behavior on the way they using it. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena kan kita menarik ya teknologi tadi ATM machine. ATM machine itu boleh dibilang awal-awal resistance. Kenapa? Gua ketemu teller itu ada interaksi yang cukup intimate. Gue dilayanin. Gitu kan. Pernyataan kata layanin bahwa perbankan itu kan melayani gitu ya. Ada interaksi bahwa apa yang gua inginkan akan dipersonalisasi. Karena pada saat bicara sama orang itu tiba-tiba datanglah ini sebuah mesin yang non personalized bahwa gua datang nggak nanya apa-apa, yang gua yang harus fungsional. Tapi teknologi itu semakin berubah. Yang menariknya adalah bahkan sekarang ATM itu ataupun sebagian daripada omnichannel. Betul. Karena gue mau agak tarik mundur, kata-kata digital banker itu, kalau terus terang gue sebagai pribadi gue merasa it's just another hype name, digital banker. What's the difference between the old banker? What's the difference actually? Well, it's actually a terms that I created for myself, to be honest. Karena gue sih so far belum pernah lihat ada terms yang menggunakan digital banker gitu ya. Tapi ketika gue ditanya gitu ya, kalau gue lagi kenalan sama orang baru atau in a networking session, mereka selalu bertanya, what's your job? Dan ketika saya? Kok jadi saya? Iya. Ini gue kayak ngobrol sama bos gue. Iya, gara-gara ini nih grogi. Jadi waktu mereka nanya gue pekerjaan gue apa, dan gue bilang banker, kepikirannya tuh selalu investment banker yang issuing bonds, yang ngomongin soal investasi dan segala macam. Ketika gue bilang gue adalah orang yang membantu lo untuk bisa menggunakan aplikasi bank lo dengan mudah gitu kan. Login less than 3 seconds, lo pindah antar page-nya seamless gitu. Jadi dari kebingungan, karena itu kan suatu hal yang baru ya, hybrid gitu kan. Teknologi itu digunakan di dunia perbankan untuk membantu proses dan memudahkan customer, itu kan suatu hal yang baru saat itu. Sehingga saat gue bilang gue banker, gue selalu menambahkan embel-embel digital. Karena ketika gue ngomong digital banker, itu mengerucutkan persepsi orang bahwa so you're working in a digital part. Jadi ketika gue mulai menjelaskan, gue megang mobile app, gue megang website, and everything related to it, mereka baru kayak, so what do you do? Gitu kan, apa yang lo lakuin sebenarnya? Dan sampai sekarang pun sebenarnya ketika gue bilang, dulu title gue ya sebelum ini adalah country digital engagement gitu kan. Mereka tuh bertanya-tanya, apa sih digital engagement gitu kan. Sampai gue bisa sampai kesimpulan, hey, kalau kalian punya alat baru, feature baru, teknologi baru, tapi tidak bisa menggunakan, so what's the point? Dan itulah fungsi kerja gue berada di situ gitu. Gue membantu semua customer, semua nasabah untuk bisa mengadopsi, menggunakan tools yang kita pakai. Karena jangan sampai kita punya tools bagus-bagus, sebenarnya bagus buat kita dan bagus untuk kalian juga, tapi nggak bisa dipakai, sama aja bohong dong gitu kan. Jadi digital bankers itu menunjukkan bahwa, kalau gue koreksi aja kalau gue salah. Jadi bagaimana menggunakan teknologi, di mana teknologi itu adalah digital ya, 101 atau apapun, tapi ujungnya adalah bagaimana mempersonalisasi komunikasi, mempersonalisasi apa yang kita akan berikan kepada konsumen, agar si konsumen itu jadi lebih aktif lagi dalam menggunakan teknologi yang kita provide, which is dalam bentuk web kah, dalam bentuk apps ke apapun itu. Karena dengan tadi tarik mundur dulu ke belakang, sebenarnya personalisasi pun di zaman tradisional
sudah terjadi. Ada. Itulah yang terjadi dengan Iya. teller itu tadi kan. Kalau gue menganggap bahwa apps ataupun semua kegiatan teknologi atau otomatisasi pemasaran atau marketing automation, gue quote dari salah satu digital banker juga, same banker juga, dia bilang begini bahwa whatever I do is about extending my sales outreach. Jadi gimana dia mempergunakan teknologi, mempergunakan tools-tools yang ada. Kalau dulu gue punya ada satu sales, sekarang sales gue ada di tangannya si konsumen. Betul. Jadi apps itu adalah salesnya dia. Betul. Dan bagaimana dia bisa berkomunikasi terus-menerus dengan mereka, tapi dengan terpersonalize. Karena jadi bukan ini. Nah, kan dengan latar belakang yang cukup ekstensif di dunia perbankan, apalagi perbankan. Perbankan itu kan kalau gue bilang gimana ya? You have to balance between creativity, regulatory. Yes. Jadi it's not as easy as an e-commerce. Betul. E-commerce ataupun non highly regulated industry. Ya, berarti kan ada proyek-proyek yang menarik nih, yang lo lalui dan lo experience. Yeah. Nah, maybe you can tell more about that. That proyek yang lo pernah lalui yang sangat menarik buat lo lakukan. Oke, ada satu yang langsung kepikiran ya, gue kepikiran. Jadi dulu waktu gue pindah ke perbankan, itu kan latar belakangnya tuh digital di bidang aviasi. Yeah. It's also a non highly regulated industry, sehingga tuh kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kita coba A, kita coba B, kita coba C. Tapi kekurangannya waktu itu kita belum, karena masih baru adopting ya, jadi kita masih berpegang pada satu atau dua matriks lah gitu. Jadi nggak terlalu banyak matriks yang bisa kita mainin gitu kan. Tapi idenya banyak dan apa yang kita lakukan juga banyak. Semenjak dan kemudian pindah ke perbankan, kita kan bawa that experience dong. Oke, kayaknya gue kepikiran membuat A, B, C, D, E gitu kan. Tapi dengan highly regulated condition, gue jadi dipaksa untuk berpikir gimana caranya gue bisa adopt itu, tapi tetap comply dengan regulasi. Yeah. Karena gini. So your left brain and your right brain working very extensively gitu loh. Karena dan di awal gue struggle gitu kan. Struggle-nya tuh bener-bener sampai tiap hari gue pulang malam. Ini gue harus gimana ya? Karena saat gue baru masuk, kan gue punya ilmu gue tentang perbankan tuh kan dikit banget ya. Minim lah gitu kan. Gue cuma tahu produknya karena dulu gue kuliah ngambil finance. So I know a little bit of it. Tapi saat prakteknya kan itu it's a whole different story gitu kan. And I don't know about the back end technology in digital karena pasti lebih kompleks dan lebih masif lah ya. Touching a lot of a lot of team, a lot of divisions gitu. Sehingga untuk buat satu communication aja nih, gue harus comply dengan kata-kata yang let's say contohnya tidak boleh menyebutkan superlative words. Betul. Terbaik. Betul. Tercepat. In which kalau kita lihat di other industry kayak e-commerce atau startup kebanyakan they can use it gitu kan. The biggest, untuk the better. The fastest. The fastest, the biggest ya. Perkara itu benar atau enggak kan ya itu tergantung perception dan pengalamannya customer gitu kan. Nah, satu project yang waktu itu, I cannot call it project, it's more about development atau exploration. Itu waktu itu gue sama bos gue kepikiran gitu ya, oke, gimana kalau misalkan kita coba kumpulin nih. Sebenarnya kan ketika kita ngomongin perbankan yang menyenangkan adalah kita tuh memegang first party data. Jadi data customer itu memang kita yang pegang secara langsung tanpa ada pihak ketiga. Itu kita lihat, oke, nasabah kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Coba kita lihat helikopter view-nya dulu. Terus kita bagi-bagi nih. Oke, kita coba bikin hypothesis. Karena kan ketika kita mau testing sesuatu, ini satu hal yang selalu gue lihat terlupakan oleh para pelaku digital ya. Always create your hypothesis first untuk mengetes sesuatu. Jadi kita tahu apa yang mau kita lihat, hasilnya itu seperti apa. Jadi gue dan bos gue ini emang jago banget soal data ya. So he helps me a lot on that. Dia ngasih lihat, oke, mungkin kita bisa bagi-bagi berdasarkan gender.
kita bisa bagi-bagi berdasarkan their transaction behavior. Dan ini masih manual ya modelingnya ya gitu. Transaction behavior, kemudian their spending behavior, kemudian merchant, mereka biasa di merchant apa aja dan segala macam. Kita ada tuh sekitar 30 kriteria yang kita lihat untuk kita petain nih. Sampai kita punya 5 grup. Oke, this is the travelers. Orang-orang yang sukanya di OTA, spendingnya begini dan gitu, selalu tiket liburan. Ada the youngsters yang spendingnya nggak gede, tapi mereka selalu di hal-hal yang hype, sneakers and everything. Dan I forgot, pokoknya kita ada 5. Sampai kita bisa memainkan model itu to a personalization level gitu kan. Dan personalization is not only about the content. Jadi kita lihat, travelers, mereka sukanya traveling of course. Jadi hadiah yang kita kasih ketika kita kasih gamification itu akan related to the travel industry. Kata-katanya itu juga pasti kita akan lebih mirroring ke OTA atau travel agent or anything related to it. But it's a whole different thing when we talk about the youngsters yang suka hype stuff gitu kan. Dan itu doing that project itu bisa memberikan gue knowledge bahwa ternyata personalization itu gak cuma sekedar masalah konten dan masalah masalah demographic. Personalization itu adalah sesuatu hal yang behavior led. Jadi di lead oleh behavior dari orang tersebut. Dan di situ gue dan tim gue belajar gitu kan untuk membuat sesuatu yang personalized. Memang selalu ada tools yang bisa membantu kita, tapi tools without the man behind it, it's nothing kan gitu ya. Jadi kitanya sebagai pelaku itu juga harus tahu bagaimana kita mau memetakan customer dan what kind of personalization yang mau kita berikan gitu kan. Dan itu fast forward gitu ya, 3-4 tahun setelahnya, gue memegang digital sales lah, gue jualan lewat digital. Di situ karena gue udah belajar dari personalization itu, that project gives me knowledge yang membuat gue belajar mengenai sequencing. So it's a cool concept di mana ketika gue buka apps gue, misalkan nih behavior gue itu adalah orang yang suka menabung. Jadi ya duit gue ya udah di tabungan aja, nggak pernah pakai kartu kredit. Hal-hal yang ditawarkan ke gue adalah hal-hal yang related tuh menabung. Dan ada satu nih yang nyempil mengenai spending ke kartu kredit. Just to see apakah dengan behavior gini mungkin gue adalah customer yang tertarik untuk spending. Dan itu kita bikin lagi kelompok-kelompoknya gitu kan. And saat gue cerita ke orang kan mikir, apa nggak susah ya? Apa nggak ribet apa? Ternyata ribet, but it's rewarding karena ketika mengerjakan hal itu sama teman-teman data, tim data gitu kan, ternyata itu bisa dibuat berdasarkan logic setup gitu. Jadi personalization it doesn't have to be extensive yang sampai buat kita tuh pulang malam kerja karena kita harus ngeliatin itu tuh. No, we need to work smart in order to lead the behavior-led customers. Menarik yang disampaikan itu behavior-led, karena itu adalah suatu konsep yang sebenarnya di teori pemasaran pun itu sudah lama dibicarakan orang. Cuman pada waktu itu adalah sebuah teori, kemudian berdasarkan pattern atau praktikal ya jadi teori. Tapi dalam pelaksanaannya itu biasanya memerlukan multiple days, perlu banyak apa ya kalau gue bilang modeling dan melakukan modeling itu berarti kan memproses tons of data gitulah. Data banyak sekali harus diproses. Di mana teknologi itu membantu untuk percepatan proses tersebut kan, yang dimana mungkin dulu dibutuhkan berhari-hari, sekarang in split probably like 30 minutes, 20 minutes or even seconds itu bisa langsung diberikanlah rekomendasi-rekomendasi segmentasi, rekomendasi channel yang paling tepat sebenarnya, rekomendasi even to the extent yang bicara mengenai Roy itu senangnya menerima komunikasinya bukan pagi, tapi lebih senangnya siang. Karena tadi itu sinyal-sinyal yang dilakukan
yang diberikan oleh Roy kepada tool teknologi itu menjadi dasar untuk tadi itu modeling dan kesimpulan betul, gitu. betul. Jadi menarik bahwa proyeknya itu tadi kalau gua tangkap ceritanya adalah pertama adalah transformasi. Yes. Nah, transformasi itu kan menjadi esensi dasarnya. Betul. Transformasi inwards dulu. Inwards untuk merubah konsep berpikir bahwa from product led menjadi consumer behavior led, bukan consumer led bahkan menjadi lebih detail consumer behavior led. Yes. Karena consumer tadi disebut behavior led. Kenapa consumer behavior led? Dari situ akan bisa banyak logika-logika dibantu dengan tools atau teknologi itu untuk melihat probabilitas sama propensitas. Betul. Itu kalau probabilitas dan propensitas kan itu. Betul. Propensity bahwa orang itu most likely dia kayaknya selain dia menyimpan, bisa saja kita lakukan cross sell and upsell. Betul. Dan itu nggak stop sampai situ. Nggak stop sampai situ karena dulu kita juga sampai di tahap projecting behavior, gitu kan. Kita ngeliat nih projecting the behavior. Karena kita ngeliat seperti ini, misalkan nih, when we're talking about financial industry, it's all about P&L, revenue, sales. It's always about number. Which that's how business should be. Yes, dan gue agree gitu kan. Dan yang challenging-nya adalah kan meng-combine atau mengintegrate bagaimana industri yang number driven itu bertransformasi menjadi sesuatu yang memang mengikuti kebutuhannya customer gitu kan. So it needs to be balanced, nggak bisa terlalu berat di satu sisi lah. Dan waktu itu kita sampai ada satu project di mana ini bukan gue yang menjalankan, tapi gue ikutan prosesnya dan gue melihat bahwa kita bisa memprediksikan tuh, orang-orang dengan behavior tertentu akan ada kemungkinan untuk, let's say, pull out their funds. So we can do a preventive actions. Dan itu adalah satu hal yang berhasil kita lakukan juga gitu kan dulu. Karena ternyata ketika customer itu tuh pergi, kebanyakan ya, nggak semua sih, kebanyakan mereka tuh nggak abruptly pergi. Mereka tuh pasti kecewanya pelan-pelan, patronize gitu. Dan itu ternyata sebenarnya tertangkap oleh data. Tugas kita itu tuh how to spot that pattern. Karena hal itu yang menurut kita lebih berharga ketika kita ngomongin retention. Betul. Gitu. Karena retention itu kan adalah, kalau gua melihatnya retention itu adalah aktivitasnya. Betul. Atau kalau menentukan itu sebagai sebuah KPI lah, retention sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya is all about preventive. Betul. Nah, tadi menarik bicara how you project behavior, bahwa sebenarnya it's a projecting behavior. Is it basically based on their, boleh dibilang patternnya ada kurang lebih. Karena kita temui juga dari beberapa klien-klien kita, salah satu kalau bahasa kerennya kan churn rate. Bahwa churn rate gitu kan. Churn rate itu sebenarnya sesuatu yang bisa dipredik. Betul. Dipredik. Betul. The question is, do you have the tools to predict it? Kedua, once you got the tools to predict it, do you want to take action on that? Yes. Do you want to take, karena bisa saja tools akan bilang bahwa 3 step yang selalu dilakukan oleh konsumen itu sebelum dia churn adalah ABCD. Dan somehow human itu punya similar pattern. Similar pattern, not the same. Similar pattern. Itu juga yang akan bisa juga menjadi masukan kepada, bukan saja kepada marketeers-nya atau digital marketeers, tapi sebenarnya kepada orang produk juga. How they design the product. Dan produk ini produk teknologi dan produk bisnis. Am I pushing the right product? Or the other, is my apps yang didesain itu adalah within the area konsumen merasa nyaman dalam mempergunakannya, atau ternyata it's just we create product in our own belief. Yes. Tapi ternyata orang tidak suka dengan belief kita. Gitu. Karena ini pembahasan yang menarik itu, karena saat ya lebih dari 1 dekade gue sudah bekerja ya, kita harus bisa push our ego to believe apa yang kita percaya itu bisa terjadi. Gitu. So we need to find the right balance as a marketer. Karena beberapa kesempatan gue melihat
ada memang specific character atau orang gitu ya, yang mungkin drive-nya berbeda sama kita, sehingga ketika sesuatu tidak berjalan sesuai maunya dia, he or she finds a way to create the stories around it, instead of accepting the facts and find the solution. Nah itu yang bahaya sebenarnya, karena kalau kita deny itu, kita akan pergi ke arah yang salah gitu. Padahal datanya menunjukkan hal yang berbeda. Tapi gue juga memang selalu menemukan juga bahwa ada juga nih orang yang dia sangat percaya data, tapi missing out the I'm not saying vibes, missing out the gut, the instinct gitu kan, bahwa yes datanya begini, tapi sebenarnya ada faktor lain yang harus kita masukin di situ. Jadi again finding the right balance as a marketer itu sangat penting, karena balik lagi benar kata lo, apakah ini produk yang sesuai? Apakah produk ini cocok untuk orang yang behavior seperti ini atau enggak gitu? Karena dari situ kita bisa tweak strategi kita gitu kan. And there's the fun. Terlihat capek, but there's the fun. Karena waktu gue pegang si digital app ini, gue merasa wah gila. Ternyata gue bisa explore to a lot of things. Cuma di limit sama regulasi, gitu kan. Regulasi dan of course ethics lah, ESG and ethics gitu kan. Tapi banyak hal yang bisa gue lakukan kalau gue punya datanya yang bersih dan gue tahu gue mau ngapain. Gitu. So that's finding the right balance is the most fun part in it sih. Karena yang lu sampaikan tadi itu adalah menarik. Gue mau pick on that words adalah bahwa dan ini dialami oleh klien-klien kita, karena kan dengan kemampuan artificial intelligence di dalam sistem itu sudah bisa memberikan tadi predictive modeling, bisa memberikan rekomendasi. But at the end of the day, kita juga harus selalu melakukan yang namanya A/B testing. Betul. Bahasa sederhananya, you always need to test your consumer. Kalau gua menyederhanakannya kayak lu mau pacaran gitu loh. Sebagai cowok biasanya harus ngetes terus kira-kira apa yang paling tepat gitu loh. Cewek juga cowok yang paling tepat. Gagal. Salah ini. Berarti kita harus rubah lagi gitu loh. Let's try another angle gitu kan. Jadi sama juga. Nah, ini kan kalau tadi yang disebutkan sama Manda dari pembicaraan-pembicaraan kita tadi, itu selalu ada keterlibatan pelanggan. Betul. Nah, konsumen kan selalu mengalami perubahan karena exposure banyak hal. In your line of work, keterlibatan pelanggan itu how extend it is in you designing what's your communication, how you design your product, how you wanna market it. Tadi memang disebut tadi bahwa ada berdasarkan transaction, berdasarkan behavior demografinya dia, but keterlibatan pelanggan itu sampai seberapa jauh dan perkembangan yang ada itu menuntut marketer itu seperti apa? Apalagi di perbankan. Keterlibatan pelanggan di sini mungkin definisinya is not literally involving the customer, just a line on the definition ya. Tapi memang kita, let's say, we take 60 to 70% dari customer involvement. Customer interaction itu berarti ya? Yes, interaction to the bank gitu ya. Karena kita itu kan, industri ini kan salah satu industri yang paling senior ya. Betul. Kalau gue nggak boleh bilang tertua gitu. Betul. Paling senior. Jadi sudah banyak. Paling mature tuh. Paling mature, betul. Sudah banyak asam garam yang bisa kita pelajarin lah dari yang sebelum-sebelumnya. Apa yang nggak works, apa yang works for the customer. Specifically itu pasti akan tailor terhadap masing-masing institusi. Karena kan mereka punya target market yang beda gitu kan. Punya tujuan yang berbeda, etc. Nah, ketika financial services itu berubah menjadi behavioral, consumer behavior led, itu udah nggak bisa lagi tuh kita punya produk apa and then kita push gitu. Jadi kalau customer datang kita push aja semua produk, itu udah nggak bisa gitu kan. The changes itu adalah kita punya produk itu bisa selalu dua arah ya.
Yang pertama caranya itu kita punya produk, Oke. kita tawarkan ke customer-customer yang memang akan adapt Oke. dengan produk itu. Atau yang kedua, kita melihat bahwa dari customer itu ada sesuatu yang missing yang bisa kita develop, gitu kan. Contohnya soal AI tadi kan. Nah, sekarang kan AI itu lagi marak banget ya, Bang ya. Tapi balik lagi, AI itu kan sesuatu hal yang harus belajar juga. Betul. So we as the user, not the user, kita sebagai orang yang bekerja dengan hal itu, kita tuh juga harus pintar gitu loh untuk set the prompt atau set the definition and the logic gitu kan. Dan balik lagi, ketika kita ngeset hal itu, kita selalu melihat our consumer behavior seperti apa. And that's why gue bisa bilang itu sampai 67% karena kita pasti akan selalu ngeliat past datanya seperti apa. So we're not flying blindly, gitu kan. Tujuannya itu. Jadi kita nggak flying blindly, tapi kita juga tidak terpaku hanya dengan past historical data sehingga kita jadi nggak berani coba hal yang baru gitu. Nah hal itu membuat gue juga belajar bahwa oh ternyata ada hal-hal yang baru bisa ketahuan tuh kalau kita udah A/B testing, gitu kan. Contohnya, dulu gue pernah ngejalin project di mana kalau misalkan customer cowok, mereka lebih suka belanja di toko hijau, gitu kan. Customer cewek di toko oranye, gitu kan. Ya udah, gue A/B testingin aja, gitu kan. Untuk based on the modeling, untuk customer the youngsters yang memang cowok, gue akan kasih hadiah toko hijau, cewek hadiah toko oranye, gitu kan. Ternyata hipotesis kita itu nggak salah, tapi ada insight yang kita temuin lagi gitu kan, bahwa balik lagi gitu kan. Iya benar, yang cowok-cowok lebih suka dibelanja di toko hijau dan cewek di oranye, tapi ketika hal itu memang hanya ada di toko oranye, yang cowok juga fine-fine aja belanja di situ gitu kan. Dan hal-hal seperti itu yang ngebuat gue tuh selalu berpikir bahwa okay, we always involve the customer when we're doing something, the campaign, the personalization and everything, but we always need to leave room for the unexpected things yang bahkan bisa lebih fun dan insightful buat kita, gitu sih. Karena kembali lagi dengan adanya teknologi yang ada itu, we have tons of data. Betul. Tapi katanya jangan sampai kita mati karena data itu. Betul. Karena we keep crunching the data, but when we crunch the data that is not irrelevant not relevant, nggak relevan terhadap apa yang mau kita lakukan. Itu gue mau cerita satu hal related to it ya. Jadi waktu gue kerja di research company, gue itu bukan orang yang datang dengan background statistics yang very strong. Jadi I like numbers, tapi statistics is a different animal lah, gitu kan. Jadi saat gue masuk juga gue benar-benar harus cari tahu ini company soal apa sih. Namanya juga fresh graduate, kita nggak terlalu tahu lah. Dan gue selalu kerja sampai malam, past midnight, because I'm crunching the data. Without knowing what kind of data that I'm looking for. And that was my first mistake. Personally, I honestly need to admit it, karena no one told us, ketika kita kerja kan kita nggak bisa expect bahwa kita ketemu orang yang akan ngasih tahu terus-terusannya. But no one told me back then bahwa when you want to give solutions to the client, you need to understand and tie up their issue with the data that we need to find out. Jadi di situ gue belajar dan itu gue apply di sini, bahwa ketika kita mau ngelakuin sesuatu, jangan cuma crunching data. Cari tahu dulu kita maunya apa, datanya ada atau enggak, and then start from there. Gitu. Nah, kita ngomong keterlibatan pelanggan, kita fokus the data, tapi berarti kan ada tren-tren yang berkembang. Kan? Nah, kalau when you become looking at your past, looking at current condition, tren-tren apa sih yang mempengaruhi konsumen saat ini? Dan tren apa juga yang mempengaruhi perbankan dalam menghadapi tren yang ada di konsumen tersebut dengan menggunakan teknologi? Satu hal yang langsung bisa gue point out, ini semenjak COVID-19 ya, consumer tuh semuanya mau serba cepat, instan gitu kan. Makanya sekarang kalau kita tie up ke dunia perbankan,
kita itu juga ini ya, melihat dan memonitor pay letter lah. Karena itu kan very instant. They don't have any documents yang harus diisi and everything gitu kan. They just there dan bisa langsung diambil gitu. Dan memang teknologi itu berperan sangat penting di situ karena walaupun itu memberikan kita suatu benefit untuk mempercepat the customer journey, tapi disadvantage-nya adalah ekspektasi customer itu tuh semakin tinggi. Gak cuma semakin tinggi, tapi semakin personalized tadi yang kita balik lagi ya. Karena mereka expect bahwa nggak bisa tuh tiba-tiba kita dapat push notification gitu ya. Oh penawaran untuk semua apa segala macam. No, it doesn't work right now. It has to be something related to that specific person. Kayak, oh we noticed that you made this transaction. Do you want to know about this product more gitu kan? Jadi become hyper personalized. Hyper personalized. Dan semuanya nyambung ya dari teknologi, percepatan, kemudian data-data yang ada dan disruptive behavior dari other industry kan juga shaping the customers expectation gitu kan, sehingga kita di perbankan itu kita juga harus adapt gitu kan. Balik lagi kesulitan kita adalah kita harus comply dengan regulasi dan another thing soal security. Because we're talking about money, we're talking about the safety of people's fund yang nggak bisa main-main tuh gitu. Jadi trennya tuh memang mengarah dari yang tadinya just a transaction in a financial industry menjadi a relationship. Ya, dari transaction relationship and the high expectation of seamless customer journey itu membuat customer itu expect everything is readily available in mobile app. Dua hal itu sih yang membuat kita tuh makanya sekarang playing games ya with other industry in terms of shaping the customer behavior, karena kita tahu bahwa those technology itu creates a demand, a demand from the customer yang harus kita fulfill sebenarnya kan. Tapi apakah kita harus fulfill 100%? I don't think so. Karena itu kembali lagi ke institusinya dan what kind of target market that they serve. Contohnya gini, when we're talking about wealth management, kita kan selalu membagi ada mass affluent, and affluent customer. Digital bank or the application to be specific itu akan sangat works untuk mass customer. But for affluent customer yang mereka sudah punya relationship manager, maybe it's just a tools untuk mempercepat transaksinya. But maybe they need a personalized approach dari RM-nya. So it always come to the institution's goals, the business goals, and what kind of goals that you want to achieve gitu kan, in terms of doing your business. Gitu. Jadi kalau boleh bilang tadi hyper personalization, understanding your customers, treated differently, itu adalah sesuatu yang menjadi tren konsumen. Treat me differently, don't treat me the same. Understand what I do, and treat me ini, but give me room also to have potentially ngelihat yang lain-lainnya juga. Kayak perempuan lah. Kayak perempuan, give me that room juga gitu ya. Karena you learn from what I do in your. Karena tadi mereka kaitan dengan affluent, dengan yang mass, bahwa yang affluent itu tetap ada personalisasi. Intinya kan kalau gue lihat benang merah dari semua ini adalah personalisasi. Karena si personalisasi itu kan sebenarnya balik lagi kayak yang lo bilang, itu sudah ada dari dulu. Betul. Technology just leveraging it. Betul. Itu hanya mempercepat aja. Betul. Dan meminimalisir waktu, memendekkan waktu untuk kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih personalized ke customer. So it's not really different from the traditional one, tapi kita cuma enhance it and expand it sih. Dan itu kalau gue tangkap itu udah menjadi nasihat lu juga, atau bukan nasihat lah ya katanya kesannya nasihat, tapi boleh dibilang to our marketeers yang mendengarkan ini is that bahwa as much as you want to understand the data point, creativity has to play on it. Dan juga kalau gue tangkap dari beberapa cerita yang tadi yang disampaikan tadi, bahwa now you have to be very consumer-led thinking. It's not from a product-led thinking, so but still utilize teknologi. Teknologi itu penting sekali. Betul.
I know your goals. Yes. No. Jadi jangan sampai juga kita di drive sama customer, Yes. tapi kita nggak tahu sebenarnya goals kita kemana. It doesn't really fit to our business goal juga. Iya, Gitu. betul. It's just consumers, Iya, and then you create so many multiple product, Yes. tapi di ujungnya bukan produk yang betul. Yang will give the benefit for the company also. Betul. Because that's also vice versa kan. Company kan harus bertumbuh. betul. Ya, but Dan satu hal yang gue juga aware bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Yeah. Jadi kita harus tahu what kind of consumer yang mau kita senengin, gitu kan? I like that because that's a very good one. So, Yeah. gue mungkin sebagai ini ya, a bit of soft lah ya. Yeah. Tadi kita bicara serius-serius. Gue mau nanya nih, kalau favorit lu kalau when you're not a digital bankers itu apa? What do you Okay. do when you're not digital bankers? I can say that I'm an avid traveler. Avid travelers. Yes. Okay. Why do you love that? Karena gue itu suka jalan-jalan, but not in a way. Oke, mungkin konteksnya dulu kali ya. Jadi konteksnya dulu bokap gue itu adalah seorang pelaut, jadi bukan kakek gue pelaut. Oke. No. Oke, bukan pelaut. Berarti tapi lu rubah dong nyanyinya kalau sama kalau lu nyanyi. gue nggak mau nyanyi ya. Nggak Sorry, nyanyi, oke. Nggak, tapi bokap gue bukan pelaut, tapi dia kerja in a cruise Oke. waktu dia muda gitu kan. Dan dia selalu percaya bahwa adventure will come to those who seek it gitu kan. Dan dia selalu cerita, oh dulu dia berlayar di US, kemana-mana ke Europe gitu kan. Dan he had fun saat mudanya dia gitu kan. Dan dia selalu bilang sama gue bahwa traveling before and after marriage is two different things. Wah, ini penting nih. Ini penting. karena gini ya, karena kan kalau gue lihat sekarang di social media kan lebih banyak traveling is more related to healing gitu Yeah, kan. No. Traveling itu buat gue, at least buat gue tuh adalah a way for me to enjoy the nature while I know myself a little bit better. Oke. Kenapa? Karena gue tuh suka solo trip. Oke. Dan saat gue solo trip, gue tuh solo tripnya ke luar negeri yang agak jauh Yes. gitu kan. Dulu yang terjauh tuh gue solo trip ke Serbia. Wow. Oke. Serbia, Oke. sempat juga ke Eropa, Oke. road trip gue sendirian gitu kan. Dan kenapa gue melakukan itu? Karena gue mau tahu sebenarnya kapasitas gue tuh sampai mana sih, Oke. gitu kan. I always challenge myself, sambil melihat pemandangan yang bagus tentunya gitu kan. Dan gue sering gitu menemukan hal-hal yang tidak terduga, tapi ternyata bisa gue selesaikan gitu. Yeah. Contohnya, waktu gue di Serbia, gue ternyata dimintain dipalak sama orang. Oke. Karena gue I'm the only Asian there. Oke. Karena mukanya beda banget. Oke. Terus dia kayak ngomong cepet-cepet gitu, gue butuh duit gini, tolong bagi-bagi. Karena gue nggak ngerti dia ngomong apa, akhirnya gue kasih lah duit gue. Untungnya nggak banyak gitu kan. Tapi setelah itu gue mikir, ngapain gue kasih? Yeah. Gitu. Tapi di situ gue belajar, oh so next time gue harus hati-hati gitu. Oke. Ada juga cerita waktu gue ke Perth Yeah. sendiri, gue telat waktu naik pesawat, guanya pergi, ke koper gue enggak. Oke. Koper gue ketinggalan Jakarta. Oke. Sampai gue berpikir, oke, gue harus mandi, gue harus sikat gigi, gue harus ngapain, gue pakai apa ya? Yeah. Di situ posisinya udah jam 6 dan di Australia itu jam 6 kan semua Oh, udah yes. tutup gitu Jam kan. 5 bahkan Jam tutup. 5 udah Kayak tutup. tutup. Akhirnya I spend the night, ya udah menerima nasib. Sampai jam 8 pagi gue lihat, oh koper gue udah ada, Oke. diantarin gitu kan. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu tuh seru ya, kayak oh gue akhirnya tahu kalau gue itu cuman males aja kadang nanya sama orang, tapi Oke. sebenarnya bisa. Oke. Oh gue tuh bisa loh solving complex situation, tapi emang harus duduk dulu, tenang dulu. So I really encourage young people untuk traveling, not just for healing, tapi buat to know yourself a little bit better, karena itu kebawa ke kerjaan. Yes. Gitu sih. Karena gue lihat apa yang lu sampaikan itu adalah tadi bicara mengenai adaptasi, Iya, bicara mengenai critical thinking, yes. ya, bicara mengenai di aplikasi terhadap pekerjaan adalah, dan ini yang paling penting, never tired to try new things, Yes. new ways gitu loh. Karena ada yang bilang bahwa how can you be better if you keep doing the same thing? Yes. How can you expect a different output if you Yes. keep doing the same thing? Yes, because then the same output Yes. gitu loh. So, jadi you will never have growth if you doing the same thing. Yes, So you have to correct. think beyond what you've been doing Iya. today. Gitu. Jadi itu menarik sekali Iya. karena pengalaman, gue percaya juga sih pengalaman yang kita dapatkan dalam keseharian kita itu
baik itu sebagai mix between pengalaman pribadi itu juga membentuk kita menjadi seorang Betul. profesional. Pengalaman kita di profesional juga membentuk kita bagaimana kita berpikir atau bertindak dalam kapasitas pribadi kita. Betul, karena it all comes down to character sebenarnya kan. Ya karakter kan ada dalam diri kita ya. Yes. Jadi mau kita pergi in personal context atau kita in a professional context, character, attitude itu selalu hal yang kita bawa. Yes. Dan itu Okay. selalu affecting each other. Okay. Selalu interconnected. Jadi gue adalah orang yang percaya bahwa it always starts with your personal value and your character and your attitude, dan itu akan terlihat bagaimana kita mau coba hal baru, kita bisa accepting risk, acceptable risk gitu kan, dan bagaimana kita adaptasi gitu ya untuk perubahan-perubahan, karena hal yang konsisten itu kan adalah perubahan itu sendiri kan. Yes, betul. The things that is consistent is actually change. Yes. Dan never jangan takut untuk menerima kesalahan atau kegagalan. Betul. Kegagalan is the best learning to be success. Yes, correct. Thank you very much nih, pembicaranya sangat menarik sekali dari Manda ya, untuk pembicaraan ini menurut gua adalah banyak pengalaman-pengalaman yang Manda share ke teman-teman. Unfortunately waktunya juga kan terbatas, kalau bisa mungkin kita bisa 4 jam 5 jam podcast nih cuman atau berbagai part. Terima kasih kembali lagi Manda untuk bisa hadir dalam acara podcast kita ini, memberikan wawasan-wawasan baru tanpa even kita bicara mengenai kita pakai ini, pakai itu, pakai ini. But that's what I love, bahwa sometimes you learn, bukan itu pembicaraan tadi kayaknya high level, tapi banyak pembicaraan-pembicaraan yang aplikatif yang bisa kita lakukan sebagai marketers atau spesifik kepada digital bankers, bahwa know your cost, mengetahui konsumen Anda adalah penting, tapi juga membalance between your business goals and understanding your konsumen, dan menggunakan teknologi, beradaptasi teknologi. It's so important dalam kita bisa meningkatkan komunikasi atau engagement kita dengan konsumen. Terima kasih untuk mendengarkan podcast kita The Changemaker, dan ketemu dengan The Changemaker herself, Amanda Gracia. Thank you. Thank you very much. Thank you.